Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Ketika Yesus dan murid-muridnya turun dari gunung, para murid bertanya kepadanya, "Mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu?" Yesus menjawab, "Memang Elia akan datang dan memulihkan segala sesuatu. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang, tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian pula Anak Manusia akan menderita seperti mereka." Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan pertama kita mendengarkan mengenai tokoh Elia, manusia api, seorang nabi yang mampu menghadirkan wibawa Allah yang begitu menggetarkan. Disebut manusia api, mendatangkan api dari langit, turun ke bumi. Bahkan ketika meninggalkan dunia itu naik kereta yang berapi, bukan kereta api, belum ada kereta api, tapi kereta yang berapi. Saking begitu berwibawanya, banyak orang umat Israel menanti-nantikan kedatangannya sebelum Mesias. Dan orang mencari-cari tanda kedatangannya, bahkan membicarakannya. Sampai pada zaman Yesus ini pun masih ditemukan seperti itu. Hanya mereka tidak sadar yang mencari-cari tanda kedatangan kedatangan Elia yang mendahului Mesias itu, bahwa ini masih ada yang mengungguli lagi. Nah, ini. Jadi sabda Tuhan hari ini memang mengajak kita di masa Advent ini untuk bertindak lebih daripada yang dulu-dulu, lebih daripada yang kemarin. Dan selalu akan berbuat seperti itu untuk di kemudian hari. Selalu akan lebih. Hari ini lebih dari kemarin dan besok lebih dari hari ini dan seterusnya. Siapa pribadi yang pantas dinanti-nantikan? Yang lebih dari segala-galanya tidak lain adalah Yesus. Yang memang di masa Advent ini kita songsong kehadirannya. Sama dengan Nabi Elia, Yohanes Pembaptis yang sebenarnya sebagai perwujudan pada zamannya kehadiran Allah penuh wibawa, bagaikan juga kehadiran Elia. Namun hal ini tidak disadari dan karena itu orang sibuk dengan pikirannya sendiri. Tidak terbuka akan kehadiran sosok pribadi yang lebih ulung, lebih unggul, lebih besar. Sama-sama menghadirkan kewibawaan Allah. Tetapi Nabi Elia maupun Yohanes Pemandi ini berbeda dengan Yesus. Yesus jauh lebih besar. Yohanes Pembaptis mengakui, membuka tali kasutnya pun aku tak pantas. Jadi sebenarnya yang kita cari-cari, kita perbincangkan, kita diskusikan itu sesuatu yang tentu lebih berbobot, lebih bermutu, lebih tinggi kualitasnya
dan lebih unggul dari segala-galanya, yaitu pribadi Yesus Kristus itu. Nah, perbedaan kewibawaan yang ditampilkan oleh Yesus dibanding Elia dan Yohanes Pembaptis adalah di dalam diri Yesus yang adalah sakramen Bapa, tanda kehadiran Bapa, dan itu ditandaskan oleh Yohanes pengarang Injil dalam Injil Yohanes. Barang siapa melihat aku, melihat Bapa. Jadi Yesus itu sakramen Bapa, tanda kehadiran Allah Bapa sendiri dalam rupa Yesus Kristus. Nabi-nabi lain, bahkan Yohanes Pembaptis tidak ada yang menegaskan seperti itu. Dan yang lebih membuat orang itu tidak mampu menemukan kehadirannya karena orang menganggap nanti Mesias datang itu menghadirkan Allah penuh wibawa dengan segala kemegahan, dengan segala kekuatan yang dahsyat. Ternyata tidak. Sebaliknya, kehadiran kewibawaan Allah di dalam diri Yesus Kristus nampak dalam kelemah lembutan dan kerendahan hatinya. Ini di luar pikiran orang pada zaman itu. Nah, kita karena diwarisi warisan iman para rasul, mestinya kita juga di zaman saat sekarang ini, kalau mau mencari tanda-tanda kehadiran kewibawaan Allah, carilah dalam diri orang-orang yang lemah lembut dan rendah hati, yang sederhana. Bukan orang yang berkuar-kuar, yang menunjukkan kehebatannya yang populer di mana-mana, dimuat di medsos, di koran dan segala macam. Tapi dalam diri pribadi-pribadi yang lemah lembut, rendah hati, dan hidupnya sederhana.